Hai semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan limit fungsi trigono dengan menggunakan rumus limit. Oke, perhatikan ya rumus limit trigonometri berikut. Nah, yang pertama itu adalah limit X menuju 0 dari sin AX per BX, maka itu akan sama dengan A per B. Jadi, untuk sin dan tan itu kita ada rumus limitnya. Jadi, bentuknya itu sin dan tan ya. Yang nomor kedua itu kan jadinya tan AX per BX sama dengan A per B. Jadi, kalau dia itu ada X-nya berarti kita ambil koefisien X-nya. Kemudian sin AX per tan BX sama dengan A per B juga. Kemudian kebalikannya nih, kalau di atasnya AX per sin BX, maka ini jadinya A per B juga. Begitu juga dengan tan. Kemudian juga berlaku untuk tan per sin atau sin per tan. Nah, jadi untuk sin dan tan dalam limit trigonometri X menuju 0 itu dia punya rumus. Jadi kita bisa menggunakan rumusnya langsung. Namun kalau dia ada cos, ini seperti ini cos. Nah, kalau dia cos, kita harus ubah dulu dia menggunakan rumus-rumus trigonometri yang berkaitan dengan cos. Nah, yang sering muncul itu biasanya adalah cos 2x. Nah, cos 2x ini sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, kalian juga harus ingat ada rumus yang dulu di pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan cos yang ada di pertemuan pembelajaran mengenai menyelesaikan limit trigonometri menggunakan penyederhanaan. Nah, itu dilihat lagi ya catatannya tentang itu. Nah, oke, kita sekarang masuk ke contoh soal dulu. Nah, contoh soal yang pertama, perhatikan soal nomor 1. Limit X menuju 0 dari sin 3X per 2X per tan 2X sama dengan 3 per 2. Jadi, ambil koefisien dari X-nya. Nih, berarti jadinya 3 per 2. Kemudian nomor 2, limit X menuju 0 tan 5T per 6T. Sorry ya, ini harusnya T menuju 0 karena di sini fungsi X-nya jadi T. Nah, itu cuman berubah di X jadi T aja. Jadi tidak masalah sehingga jawabannya adalah 5 per 6. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3, limit X menuju 0 dari 2 sin 3X per tan 2 tan 2X sama dengan, nah 6 per 4 dapat dari mana? Dari 0, yang nomor 3 ya. Jadi yang di depan itu 2 dikali 3 jadi 6, 2 dikali 2 jadi 4. Atau mau lebih sederhana lagi bentuknya jadinya adalah bagi 2, 6 jadi 3, 2 bagi 2 jadi 2. Oke. Nah, sekarang kalau ada cosnya nih, lihat contoh nomor 4. Limit X menuju 0 dari 1 kurang cos 2X per 2X per 2X sin 2X sama dengan, nah ingat, dalam rumus limit trigonometri itu yang ada rumus adalah untuk sin dan tan. Kalau dia ada cos, kalian ubah dulu. Jadi 1 dikurang cos 2X ini sama dengan 2 sin kuadrat X. Menggunakan rumus yang ada di yang sebelumnya itu. Oke, yang ini di bawah ini. Cos 2X kan sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, kita masukkan ke sini. Aduh, nyebelin banget. Kurang dari awal. Hai semua, hari ini kita akan belajar menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus limit. Oke, perhatikan rumus limit berikut ya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, di sini perhatikan yang pertama ada sin AX per BX sama dengan A per B. Tan AX per BX sama dengan A per B. Sin AX per tan BX sama dengan A per B juga. AX per sin BX sama dengan A per B. AX per tan BX sama dengan A per B. Tan AX per sin BX sama dengan A per B. Sin AX per tan BX sama dengan A per B. Jadi intinya adalah dari nomor 1 sampai nomor
4, 5, 6, 7. Sampai nomor 7 ini semuanya adalah sin dan tan. Jadi dalam trigonometri untuk limit itu sin dan tannya kita bisa menggunakan ke-7 rumus limit ini. Nah, jadi bisa langsung pakai rumus saja. Tapi kalau dia ada cos, kalian harus ubah menggunakan identitas trigono atau rumus-rumus trigono yang berkaitan dengan cos. Nah, yang sering muncul adalah cos 2x. Nah, cos 2x ini akan sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Jadi, inilah yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan rumus limit trigonometri. Oke? Nah, sekarang contoh soal nomor 1. Limit x menuju 0 dari sin 3x per tan 2x. Nah, ini sama dengan 3/2. Jadi tinggal ambil koefisien dari x-nya, 3/2. Kemudian contoh nomor 2, limit ini seharusnya t ya, karena fungsinya t. Jadi limit t menuju 0 tan 5t per 6t sama dengan 5/6. Nah, tinggal ambil koefisien dari t-nya. Jadi tidak masalah ya. Oke, lanjut nomor 3. Limit x menuju 0, 2 sin 3x per 2 tan 2x. Kenapa 6? Karena 2 dikali 3. Jadi yang di depan ini dikali ke belakang. Jadi sama dengan 6/4. Nah, kalau mau disederhanakan sebenarnya bisa aja kita coret 2 yang di depan. Maka ini jadinya 3/2. Oke, lanjut. Soal nomor 4, limit x menuju 0 dari 1 kurang cos 2x per 2x sin 2x. Nah, sekarang kalau dia ada cos harus diubah menggunakan rumus trigonometri. Jadi kalau dia sin dan tan bisa langsung menggunakan rumus yang A per B tadi. Tapi kalau ada cos harus diubah dulu. Nah, kalian ingat rumus yang ada di slide sebelumnya? Yang di bawah ini, cos 2x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Jadi 1 dikurang cos 2x sama dengan, berarti buka kurung, cos 2x sama dengan apa tadi? Cos 2x 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Berarti ini jadinya 1 dikurang, buka kurung, 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, 1 kurang 1 nanti habis, jadi min ketemu min, jadinya plus. Sehingga yang ditinggal adalah 2 sin kuadrat x. Nah, setelah dapat itu yang di bawah tetap. Kenapa? Karena yang di bawah itu kan sin. Kalau fungsinya sin dan tan, jadi tetap, tidak perlu diubah. Sehingga ini bisa dijabarkan, 2 sama 2 bisa disederhanakan. Jadi yang tinggal adalah sin kuadrat x. Sin kuadrat x kita jabarkan jadinya sin x kali sin x. Kemudian yang di bawah x sin 2x. Karena 2-nya kan sudah dicoret. Jadi sama dengan kita ambil koefisiennya sin x jadinya 1, sin x juga 1 per 1 sin 2x. Sehingga jadinya adalah 1/2. Lanjut, contoh nomor 5. Limit x menuju 0 dari 1 dikurang cos 2x per 1 dikurang cos 4x sama dengan, nah, 1 dikurang 2x, 1 dikurang cos 2x, kita ambil langsung yang di atas saja, jadi sama dengan 2 sin kuadrat x. Kalau 1 dikurang cos 4x, maka jadinya 2 sin kuadrat. Nah, di x-nya berubah jadi 2x. Nah, tinggal jabarkan, 2 sama 2 dicoret, sehingga tinggal x sin x kali sin x, kemudian di bawah jadinya tinggal sin 2x kali sin 2x. Kemudian kita ambil koefisiennya, sin x koefisiennya 1, sin x sama dengan 1 juga koefisiennya, sin 2x koefisien x-nya 2, sin 2x juga koefisien x-nya 2. Sehingga ini jadi sama dengan 1/4. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah dalam menyelesaikan limit trigonometri menggunakan rumus limit, itu kita bisa menggunakan rumus limit yang langsung jika fungsinya adalah sin dan tan. Tapi kalau ada cos, kalian harus ubah dulu menggunakan rumus trigonometri. Oke, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.